Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas, NIM 811419224. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah PAI saya, yaitu tantangan umat beragama pada abad modern. Seperti yang kita ketahui, pada abad modern ini kebebasan beragama itu menjadi hal yang center. Agama-agama yang dianut setiap orangnya akan menjadi sorotan daripada pengaruh ekonomi dan politik, apalagi politik. Seperti yang kita ketahui, banyak kaum yang memanfaatkan politik agama demi kepentingan pribadinya. Dan menurut saya di tantangan utama dalam beragama di abad modern ini yaitu hal-hal agama selalu dikaitkan dalam hal-hal perpolitikan, seperti halnya yang ada di Indonesia ini. Tantangan umat beragama pada abad modern ini menjadi dua sub utama ya, dua faktor yang paling utama. Yang pertama itu tanggung jawab pribadi, dan yang kedua kerjasama kemanusiaan. Kita langsung yang ke pertama, tanggung jawab pribadi. Agama Islam mengajarkan tanggung jawab pribadi di hadapan pengadilan Tuhan di hari kemudian, yang artinya pertanggungjawaban tindakan di kehidupan akan dipertanggungjawabkan ketika sudah di akhir nanti. Seperti yang dibahas dalam tanggung jawab pribadi dalam agama Islam sendiri, seperti yang sudah dibahas di dalam surat Al-An'am ayat 164, yang artinya tidak seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dari situ kita bisa memahami ketika kita berbuat dosa tidak ada pengaruh dari orang-orang lain. Jadi kita melakukan hal tersebut, kita akan menanggung apa yang kita lakukan tersebut. Terus surat Al-Mudatsir ayat 38, di situ lebih ditegaskan lagi, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, di situ tuh perbuatan individu itu merupakan suatu gerakan yang dilakukan seorang pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu, tidak bisa ditinggalkan dan meninggalkan bekas saja, tetapi akan tetap memikul dosa yang ditanggung dan akan diadili di hari akhir nanti. Lanjut yang kedua, kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab pribadi tadi, karena tanggung jawab pribadi tadi tetap akan kembali ke imbasnya gitu, akibat dari tanggung jawab pribadi tersebut. Jadi setiap kerjasama kemanusiaan itu akan dipengaruhi sangat dengan individu tersebut. Dalam berkehidupan, kerjasama kemanusiaan pun Islam telah mengajarkannya, karena tidak seluruh persoalan hidup manusia bisa dipahami oleh manusia, sehingga dibutuhkan kerjasama. Jadi kerjasama manusia itu tolong menolong dan lain-lainnya itu sangat dibutuhkan, apalagi di era modern saat ini. Seperti yang sudah dibahas dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi di situ setiap manusia memang dituntut untuk bekerja sama dalam segala bidang, tetapi tidak dengan hal-hal yang negatif. Dan saya yakin setiap agama pun akan mengajarkan hal-hal baik seperti kerjasama manusia ini, tolong menolong dan lain-lainnya. Kemudian konsep negara modern. Konsep negara modern sendiri menurut Westphalian System, konsep negara modern terdiri atas dua bagian, yaitu statehood atau kenegaraan dan sovereignty atau itu kedaulatan. Kita tidak bisa mengacu dalam salah satu tersebut, karena saya yakin dalam dua teori tersebut itu semuanya itu akan mengedepankan rakyat atau warga negara dalam perkembangan negara tersebut gitu loh. Jadi
kalau kita selalu menyalahkan negara dalam perkembangan agama di suatu negara, itu tidak akan menjadi patokan khusus, dan itu akan kembali ke diri sendiri, bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita memahaminya, dan apa yang kita lakukan itu akan berimbas kepada hal di luar kita nanti. Jadi memperbaiki diri kita untuk menjadi yang baik itu akan berpengaruh terhadap lingkungan nantinya. Terima kasih atas perhatian yang cukup lama, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.